Halo Halo semua. semuanya. Saat ini kita akan melakukan bincang-bincang santai bersama Dokter Bella Hai. untuk membahas seputar gigi yang hilang, Dok. Oke. Gigi palsu ya. Oke. Nah, sekarang kita sudah bareng nih sama Dokter Bella. Dokter Bella, apa kabar, Dok? Baik, alhamdulillah. Mbak Fikri apa kabar? Alhamdulillah baik. Dokter, Ya. nih banyak followers kita nih Hmm. yang bertanya tentang perawatan gigi hilang. Oke. Sebenarnya gigi hilang itu perlu diganti nggak sih, Dok? Oh, perlu banget, Mbak. Sangat perlu. Oh gitu ya, Dok. Betul. Memang kenapa sih, Dok, gigi yang hilang itu perlu diganti? Oke. Ya. Jadi kalau gigi yang hilang atau gigi ompong itu harus diganti ya semuanya ya. Good people juga ya. Ingat, karena gigi yang hilang itu pertama kan mengganggu penampilan. Kan kalau lagi nyengir, lagi ketawa, ngobrol, ih ompong, kan gak enak kan, kayak ompong di tengah gitu kan, gak enak kan dilihatnya kan. Nah, yang pertama itu untuk fungsi kecantikan atau estetik. Yang kedua untuk fungsi pengunyahan. Kenapa aku bilang pengunyahan? Karena coba nih, kalau misalkan gigi belakangnya pada ompong, pada hilang, ngunyahnya gimana? Kan susah ya kalau misalkan pakai gigi depan, karena gigi depan itu tidak diciptakan untuk mengunyah. Gigi depan yang di sini nih, kita pakai masker susah ya di depan ini. Gigi depan ini hanya diperuntukkan untuk memotong dan mencabik makanan. Mencabik tuh untuk gigi taring ya. Kalau gigi depan ini hanya untuk memotong. Untuk mengunyah harus menggunakan gigi belakang, gigi yang geraham ya. Nah kalau misalkan gigi geraham yang nggak ada, kita mengunyahnya susah, biasanya nanti akan ngambil gigi depan untuk mengunyah. Sedangkan gigi depan itu tidak diciptakan untuk mengunyah, tapi hanya untuk memotong. Nanti yang ada gigi depannya bisa rusak karena dipakai untuk tujuan yang tidak seharusnya. Gitu. Jadi penggantian gigi yang ompong tadi, satu buat kecantikan, dua buat fungsi pengunyahan, tiga untuk menjaga sisa gigi yang ada. Kenapa? Karena misalnya giginya hilang nih, tetap gitu kan, hilang giginya. Biasanya gigi yang tersisa nih, gigi yang masih ada, dia akan condong untuk mengisi ruangan yang kosong. Jadi nanti dia bisa geser giginya ke ruangan yang hilang, ke gigi yang hilang, karena giginya nggak diganti. Nah, selain itu, misalnya gigi atas copot, atau enggak gigi bawahnya deh, gigi bawah ya yang copot ya, cetak gitu, gigi bawahnya copot. Ketika ngunyah, kan gerakannya naik turun nih, tetap kan, gerakannya naik turun gini, terus yang bawahnya copot nih, yang atasnya nggak ada teman buat yang sebelumnya kan tumpuan gini, terus yang atasnya sekarang yang bawahnya copot, atasnya nggak ada tumpuan, dia makin lama makin akan turun. Kalau gigi atasnya turun, lama-lama dia bisa keluar, bisa copot juga. Gitu. Jadi penggantian gigi ompong itu yang paling penting sebenarnya adalah untuk menjaga sisa-sisa gigi yang ada. Satu untuk kecantikan atau estetik, dua untuk pengunyahan, dan yang ketiga adalah untuk menjaga sisa-sisa gigi yang ada biar tetap pada posisinya. Gitu. Oh gitu ya, Dok. Jadi repot juga ya, Dok, kalau misalkan giginya itu tidak segera diganti. Betul, kalau giginya tidak segera diganti, banyak komplikasi yang akan terjadi di mulutnya justru. Oke, Dok. Berarti untuk semuanya jangan sampai menunggu terlalu lama ya untuk mengganti gigi ompongnya. Yang karena permasalahannya bisa semakin banyak. Betul, ya, Dok. Benar. Nah, gini nih, Dok. Gigi palsu tuh kan ada apa aja sih? Macamnya ya. Oke, gigi palsu itu dalam secara umumnya ada yang lepas pasang, atau ada yang permanen, atau cekat dalam tanda kutip ya, permanen. Bahasa kedokteran giginya gigi tiruan cekat. Dan ada juga yang tadi gigi tiruan lepasan. Nah, kalau gigi tiruan lepasan bedanya adalah dengan gigi tiruan cekat, kalau gigi tiruan lepasan itu bisa dilepas pasang tiap hari sama pasien. Ya. Nah, kalau gigi tiruan cekat itu hanya bisa dipasang di dokter gigi, dan juga dilepasnya juga cuma bisa di dokter gigi. Jadi sekali pasang ceklok, nah ya kalau gigi tiruan cekat ya, sekali pasang ceklok di dokter gigi udah nggak perlu dilepas pasang lagi. Tapi kalau gigi tiruan lepasan itu harus dilepas pasang sama pasien ya, kalau mau sebelum tidur itu harus dilepas. Oh gitu ya, Dok. Iya. Berarti ada dua jenis ya, Dok ya. Yep. Yang lepas pasang oleh pasien sendiri dan yang tidak bisa dilepas pasang oleh pasien sendiri ya, Dok. Iya, betul. Oke deh, Dok. Jadi gigi palsu yang lepas dan ada nih yang bisa dipasang. Oh ya udah, langsung ini aja ya, dikat aja ya. Oke. Nah benar nih Mbak. Nah kalau misalkan gigi tiruan yang lepas pasang, yang bisa dilepas pasang oleh pasien itu ada dua jenisnya. Ada yang pakai besi dan juga ada yang tidak pakai besi.
Jadi besinya itu sebenarnya buat cangkolan ke gigi-gigi lainnya nih. Buat si gigi palsunya tetap ada di dalam mulut biar gak lepas. Tapi ada juga yang tidak membutuhkan besi atau tidak membutuhkan cangkolan. Namanya adalah Valplast. Sebenarnya itu adalah merek ya kalau Valplast, tapi secara umum biasanya akan disebutkannya Valplast. Sebenarnya namanya adalah thermoplastic nylon, nama ilmiahnya. Betul. Nah, kalau misalkan si bahan yang Valplast ini atau bahan yang menggunakan besi ini nih, gigi palsu lepas pasangnya mau yang mana nih pasiennya, itu harus dikonsultasikan ke dokter giginya dulu, karena tidak semua kasus bisa menggunakan yang Valplast itu gitu. Jadi nanti harus dilihat dulu sama dokter giginya. Berarti konsultasi dulu ya? Iya, konsultasi dulu. Dilihat dulu giginya, keadaan mulutnya seperti apa. Karena kan tiap gigi dan keadaan mulut orang-orang berbeda-beda. Nanti mana yang paling ideal gigi palsunya itu nanti bisa dikonsultasikan dulu ke dokter giginya. Gitu. Gitu ya, Dok ya? Betul. Dok, Ya. yang lagi nih yang nanya. Kalau misalkan gigi palsu yang baik itu, gigi palsu yang mana sih, Dok? Oke, jadi gigi palsu yang baik itu adalah gigi palsu yang pertama ya, mengembalikan fungsi estetik dan fungsi kunyah serta menjaga gigi-gigi yang ada. Yang seperti tadi ya, tujuan utama dengan menggunakan gigi palsu itu apa gitu kan. Oh, begitu ya, Dok? Iya. Nah, kapan, Dok, waktu yang paling tepat untuk memakai perawatan, untuk menggunakan perawatan, Dok? Oke, untuk menggunakan gigi palsu kan maksudnya ya, Iya. untuk memulainya. Nah, sebaiknya ada sedini mungkin, sesegera mungkin. Kalau kalian ada yang punya gigi yang hilang atau gigi yang ompong, sesegera mungkin ke dokter gigi untuk mengkonsultasikan perawatan apa yang seharusnya saya lakukan. Perawatan mana yang paling ideal untuk saya? Karena satu yang tadi aku bilang, kalau misalnya tidak segera diganti, banyak permasalahan yang dapat ditimbulkan dari gigi ompong. Satu, estetiknya hilang. Dua, fungsi pengunyahannya berkurang. Dan yang ketiga adalah sisa gigi-gigi yang ada ini bisa ikut terpengaruh. Bisa turun, bisa naik, bisa hilang juga gara-gara nggak ada temennya gitu kan. Bisa geser giginya. Jadi yang paling baik adalah sesegera mungkin ke dokter gigi untuk mengkonsultasikan masalah gigi yang hilang atau gigi ompong. Oh, gitu ya, Dok ya? Gitu, betul. Selain berpengaruh ke sisa gigi yang ada, keadaan gigi ompong juga berpengaruh ke wajah juga ya, Dok? Iya, betul. Berpengaruh ke wajah ya, karena biasanya nih misalnya Mbak atau jangan Mbak deh, misalnya ada yang kalian giginya hilang di bagian sebelah kanan. Kalau misalkan orang yang giginya hilang di bagian kanan, biasanya dia akan mengunyah di bagian kiri. Karena kan di kanan nggak ada giginya. Iya. Bingung dong, dia ngunyahnya nggak bisa kan di kanan. Jadi dia ngunyahnya di bagian kiri nih. Kalau misalnya bagian gigi yang sering dipakai ngunyah, itu ototnya tidak akan kenapa-napa. Justru ototnya akan semakin membesar gitu kan. Karena kan di sini pipi yang ada ototnya. Kalau nggak dipakai nih, kalau nggak dipakai bagian kanannya kan hilang tadi giginya. Kalau nggak dipakai lama-lama dia ototnya mengendur. Jadi nanti kalau misalnya ngaca, biasanya yang mengunyah satu sisi karena giginya hilang, yang sebelah kanannya itu dia tirus, yang sebelah kirinya itu dia agak membesar gitu. Jadi tidak seimbang wajahnya gitu. Jadi udah gitu kalau misalnya bagian kanannya jarang dipakai makan, akan banyak karang gigi yang muncul justru. Bagian gigi yang jarang dipakai makan atau dipakai mengunyah justru akan menimbulkan banyak karang gigi karena tidak dipakai. Oh, berarti gini nih Putipal, yang memiliki masalah gigi ompong harus segera langsung bikin gigi palsu nih ke dokter gigi. Betul. Wah, hari ini kita banyak info nih dari Dokter Bella mengenai gigi yang hilang. Ya. Terima kasih ya Dokter Bella. Iya, atas sama-sama. informasinya. Oke, nanti kalau ada yang mau tanya-tanya bisa langsung DM ke kita ya. Iya. Dah semua.